Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daveni Febrianti, mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah skripsi dari Saudara Gali Dian Pratama yang berjudul Kualitas PVC Wood Plastik Komposit dari Kayu Sengon Valkataria Moluccanamik berdasarkan komposisi rasio campuran plastik limbah polipropilen PP dan biji plastik polietilen PE. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Kebutuhan hasil hutan berupa kayu dan berbagai produk lanjutannya terus meningkat sejalan dengan perkembangan manusia dan teknologi yang mengikutinya. Di sisi lain, persediaan kayu secara nyata semakin menipis dengan pesatnya penambangan hutan produktif yang tidak diimbangi dengan keberhasilan penanaman kembali. Kondisi ini diperparah dengan adanya penjarahan hutan besar-besaran yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan mensubstitusi penggunaan kayu yang selama ini oleh produk komposit dari bahan-bahan bukan berkayu yang masih terbatas atau belum optimal pemanfaatannya untuk menutupi permintaan kayu yang semakin harinya meningkat tanpa mengurangi kualitasnya secara optimal. Dominasi penggunaan plastik dalam berbagai jenis produk tersebut tentu tidak terlepas dari sampah atau limbah yang ditimbulkan. Sebagai material non-organik, jika tidak cepat diolah dengan baik, maka sampah plastik potensial dapat mencemari lingkungan karena sebagai bahan yang sulit untuk terdegradasi. Berbagai cara mengatasi limbah plastik terus diupayakan diantaranya dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Upaya reuse diantaranya dengan menggunakan kembali kantong plastik untuk berbelanja, memanfaatkan tempat cat plastik untuk pot atau ember dan sebagainya. Upaya reduce dengan mengurangi penggunaan plastik. Upaya recycle salah satunya dengan memanfaatkan limbah plastik menjadi komposit. Dalam upaya mengurangi limbah plastik inilah dapat digunakan sebagai material pengganti kayu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam membuat papan, salah satunya dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar untuk produk yang bernilai. Mengingat bahwa besarnya kebutuhan kayu dalam pembuatan papan komposit, maka pemanfaatan limbah-limbah plastik ini yang akan menjadi alternatif sebagai bahan pengganti kayu atau papan. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam bagian 2 atau bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini kita akan membahas tentang pengertian papan plastik atau WPC. WPC merupakan singkatan dari Wood Plastic Composite, yaitu suatu produk komposit yang ramah lingkungan yang merupakan penggabungan antara serbuk kayu sebagai pengisi atau filler dengan plastik termoplastik sebagai matriksnya. Komposit kayu merupakan istilah untuk menggambarkan setiap produk yang terbuat dari lembaran atau potongan-potongan kecil kayu yang direkat bersamaan. Penambahan filler ke dalam matriks bertujuan mengurangi densitas, meningkatkan kekakuan, dan mengurangi biaya per unit volume. Dari segi kayu, adanya matriks polimer di dalamnya, maka kekuatan dan sifat fisiknya juga akan meningkat. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang keunggulan dan kegunaan WPC. Keunggulan produk WPC atau Wood Plastic Composite antara lain ialah biaya produksi lebih murah, bahan baku melimpah, fleksibel dalam proses pembuatan, kerapatannya rendah, lebih bersifat biodegradable dibandingkan plastik, memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan bahan baku asalnya, dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Beberapa contoh penggunaan produk ini antara lain sebagai komponen interior kendaraan seperti mobil, kereta api, dan pesawat terbang, perabotan rumah tangga, komponen bangunan seperti jendela, pintu, dinding, lantai, dan jembatan. Yang ketiga yaitu standarisasi WPC. Standar ini mencakup definisi, istilah, klasifikasi, syarat mutu, syarat pengukuran dimensi, syarat pengambilan contoh, cara pengujian, cara lulus uji, syarat penandaan dan pengemasan. Pengujian papan plastik mengacu pada standar SNI 932105/1996 dan Japanese Industrial Standard JIS-A 5906/2003 dengan nilai parameter standar pengujinya sebagai berikut. Di sini kita dapat lihat pada tabel 1, yaitu mengenai parameter sifat fisika dan mekanika papan partikel menurut standar SNI dan JIS. Untuk kerapatan, SNI dan JIS itu sama, yaitu 0,4 sampai 0,9 gram per cm kubik. Sedangkan untuk kadar air SNI lebih kecil 14%, sedangkan untuk JIS yaitu 5 sampai 13%. Untuk pengembangan tebal dari kedua standar ini itu tidak ada.
Kemudian selanjutnya yaitu MOR, minimal untuk SNI yaitu 82 kg per cm kuadrat, sedangkan untuk JIS yaitu minimal 80 Newton per mm kuadrat. Sedangkan untuk MOE, minimal untuk SNI yaitu 20.400 kg per cm kuadrat, sedangkan untuk JIS yaitu minimal 2000 Newton per mm kuadrat. Untuk internal bond, untuk SNI yaitu 1,5 kg per cm kuadrat, sedangkan untuk JIS yaitu minimal 0,15 Newton per mm kuadrat. Sedangkan untuk kuat pegang sekrup SNI yaitu minimal 30 kg, sedangkan untuk JIS yaitu minimal 300 Newton. Yang keempat yaitu proses pembuatan WPC atau wood plastic composite. Komposit ini dapat dibuat melalui proses 1 tahap, proses 2 tahap maupun proses kontinu. Pada proses 1 tahap, semua bahan baku dicampur terlebih dahulu secara manual, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengadon dan diproses sampai menghasilkan produk komposit. Sedangkan untuk tahap 2, bahan baku plastik dimodifikasi terlebih dahulu, kemudian bahan pengisi dicampur secara bersamaan di dalam alat pengadon dan dibentuk menjadi komposit. Kombinasi dari tahap-tahap ini dikenal dengan proses kontinu. Pada proses kontinu, bahan baku dimasukkan secara bertahap dan berurutan di dalam alat pengadon, kemudian diproses sampai menjadi produk komposit. Pada umumnya, proses 2 tahap menghasilkan produk lebih baik dari proses 1 tahap, namun proses 1 tahap memerlukan waktu yang lebih singkat. Yang B yaitu limbah kayu. Limbah dari hasil industri atau waste pengergajian adalah kayu yang tersisa akibat proses pengergajian yang menurut bentuknya dapat berupa serbuk gergaji atau sawdust, sebetan, slabs, potongan-potongan trims, dan serutan atau shaving. Karena limbah dari hasil pengergajian cukup besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan papan plastik komposit, besarnya sisa atau limbah kayu sangat bervariasi dan tergantung tiap mesin dan kecermatan pengerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang risalah plastik. Plastik merupakan suatu bahan polimer yang tidak mudah terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai karena sifat-sifat khusus yang dimilikinya, yaitu suatu polimer rantai panjang sehingga bobot molekulnya tinggi, di mana atom-atom penyusunnya saling mengikat satu sama lain. Di sini plastik banyak memiliki kelebihan dibandingkan bahan lainnya. Secara umum, diantaranya adalah plastik memiliki densitas yang rendah, bersifat isolasi terhadap listrik, mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi, ketahanan suhu terbatas, ketahanan bahan kimia yang bervariasi, ringan, transparan, tahan air, elastis, dan mudah dalam perancangan. Secara garis besar, plastik dapat digolongkan menjadi 2, antaranya yaitu plastik yang bersifat termoplastik dan plastik yang bersifat termosetting. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang plastik termoplastik. Termoplastik adalah plastik yang dapat dilunakkan berulang kali atau recycling dengan temperatur tinggi atau panas. Termoplastik merupakan polimer yang akan menjadi keras apabila didinginkan. Jika dipanaskan, material ini memiliki kemampuan untuk mengalir atau mencair kembali. Polimer termoplastik terdiri dari 2 tipe struktur yang berbeda yaitu amorf dan semikristalin. Bahan-bahan yang termasuk termoplastik itu ada 2. Yang pertama yaitu polyethylene atau PE, yang kedua yaitu polipropilen atau PP. Yang pertama kita bahas adalah polyethylene. Polyethylene dapat dibagi menurut massa jenisnya menjadi 2 jenis yaitu low density polyethylene atau LDPE dan high density polyethylene atau HDP. Nah, bentuk dari polyethylene ini berbentuk butiran dan memiliki sifat umum antara lain daya tahan kimia sangat baik, ketahanan mekanikal yang rendah, daya tahan kelembapan uap yang tangguh. Yang kedua yaitu polipropilen atau PP. Polipropilen atau PP ini merupakan bahan plastik terbaik dan paling aman, terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat penyimpanan makanan, tutup botol, cup plastik, mainan anak, botol minum, dan yang terpenting pembuatan botol minum untuk bayi. Nah, bentuk dari polipropilen ini yaitu butiran dengan sifat antara lain tanpa bau dan tanpa warna, tahan panas, keras permukaan yang sangat baik, sangat tahan kimia dan sifat elektrikal yang baik. Yang kedua, kita akan bahas tentang plastik termosetting. Plastik termosetting merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak lagi.
Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. Ini adalah contoh dari termosetting dapat kita lihat. Selanjutnya kita akan bahas tentang risalah jenis kayu sengon yang memiliki nama latin Falcataria moluccanamic. Untuk penyebaran dan tempat tumbuh sengon, menurut Marta Wijaya 1989, Falcataria moluccanamic juga dikenal dengan nama sengon tergolong dalam suku Fabaceae, merupakan salah satu jenis pionir serbaguna yang sangat penting di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, sengon merupakan spesies asli dari kepulauan sebelah timur Indonesia, yakni sekitaran Maluku dan Irian Jaya. Selanjutnya, sengon dapat tumbuh pada sembarang tanah, baik di tanah tegalan atau pekarangan, tanah-tanah hutan yang baru dibuka, bahkan di lahan tandus, pada tanah yang bertekstur lempung, berpasir atau lempung, berdebu, dan keasaman tanah sekitar pH 6-7. Yang kedua yaitu karakteristik kayu. Jenis kayu sengon ini mempunyai kerapatan 0,33 gram per cm kubik dan mempunyai kelas awet 4-5 dan kelas kuat 4-5. Sedangkan besarnya penyusutan sampai kering tanur 2,5% pada bidang radial dan 5,2% pada bidang tangensial. Nilai kekuatan mekanis kayu sengon terdiri dari keteguhan lengkung atau MOE sebesar 44,500 gram per cm kuadrat, keteguhan patah MOR sebesar 49,800 kg per cm kuadrat, dan keteguhan tekan sejajar serat 283 kg per cm kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk dalam bagian 3 yaitu bagian metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian, waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, terdiri dari 1 bulan untuk studi literatur dan persiapan bahan baku, 2 bulan untuk pembuatan dan pengujian papan komposit plastik, dan 1 bulan untuk pengolahan data dan penyusunan skripsi. Untuk tempat penelitian, dilakukan di Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Untuk bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu filler yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari serbuk gergajian kayu sengon yang diayak, sedangkan sebagai matriknya digunakan limbah plastik polipropilen atau PP dari gelas plastik air mineral yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan biji plastik polietilen PE yang dibeli dari pabrik PT Sumber Plastik Sidoarjo. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama yaitu peralatan penyiapan bahan baku yang diantaranya adalah ayakan, terpal, karung, plastik, oven, neraca penimbang, ember, dan gunting. Yang kedua yaitu peralatan pembuatan papan komposit dengan ukuran 32 cm dikali 32 cm dikali 0,6 cm yaitu berupa stik pembatas, aluminium foil, mesin pres simple cam, dan gergaji bundar. Yang ketiga yaitu peralatan pengujian sifat fisika dan mekanika. Alatnya itu berupa oven, desikator, bak rendaman, universal testing machine atau UTM, neraca penimbang, dan kapiler. Selanjutnya adalah pembuatan contoh uji. Dalam pembuatan contoh uji yang perlu dilakukan, yang pertama adalah persiapan bahan baku. Bahan baku yang perlu disiapkan, yang pertama yaitu serbuk kayu sengon. Hasil limbah pengergajian diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40 dan 50 mes, di mana serbuk yang dipakai adalah serbuk yang lolos dari ayakan berukuran 40 mes dan tertahan di ayakan yang berukuran 50 mes. Tujuan serbuk diayak adalah untuk menghilangkan kotoran yang tersisa dan mendapatkan ukuran serbuk yang seragam. Setelah itu, serbuk dijemur di ruangan terbuka dan langsung di bawah sinar matahari untuk mendapatkan serbuk sengon dalam keadaan kering udara atau kadar air sekitar 10% sampai 14%. Kadar air serbuk ditentukan dengan cara menimbang berat serbuk sebelum dan sesudah di oven pada suhu 103 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 24 jam. Rumus untuk menghitung kadar air menurut GIS-A 5908-2003 yaitu kadar air serbuk sama dengan berat awal kering udara serbuk dikurang berat akhir kering tanur serbuk dibagi berat akhir kering tanur serbuk dikali 100%. Selain bahan baku serbuk kayu sengon yang perlu dipersiapkan, bahan baku lain yang perlu dipersiapkan adalah polipropilen atau PP yang didapat dari limbah plastik air mineral,
yang sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian limbah plastik tersebut dicacah hingga ukuran limbah plastik mencapai ukuran 5 mm kali 5 mm atau ukurannya relatif seragam. Yang ketiga yaitu polietilen atau PE yang didapat dari biji plastik yang didatangkan dari pabrik pembuatan plastik dan siap untuk dipakai dalam bentuk butiran atau granula, di mana jenis polietilena yang dipakai yaitu LDP atau low density polyethylene. Selanjutnya, dalam pembuatan contoh uji, yang kedua perlu kita lakukan adalah pembuatan papan plastik atau WPC. Untuk perhitungan bahan baku, papan plastik yang akan dibuat yaitu berukuran 32 cm dikali 32 cm dikali 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk kayu 70% banding 30%, di mana komposisi campuran plastik dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini dilakukan 5 perlakuan, yaitu ada perlakuan A, B, C, D, dan E. Untuk perlakuan A, plastik PP-nya itu 100% dan plastik PE-nya 0%. Untuk perlakuan B, komposisi rasio untuk plastik PP itu 75% dan plastik PE 25%. Perlakuan C, komposisi rasionya untuk plastik PP 50% dan plastik PE 50%. Untuk komposisi rasio pada perlakuan D, untuk plastik PP yaitu 25% dan plastik PE 75%. Dan untuk perlakuan E, komposisi rasio plastik PP yaitu 0% dan plastik PE 100%. Dalam penelitian ini, kerapatan papan plastik yang diinginkan adalah 0,7 gram per cm kubik. Untuk menghitung jumlah bahan baku yang diperlukan untuk satu papan plastik adalah dihitung dengan rumus berat papan atau berat seluruh bahan baku untuk satu papan sama dengan volume dikali kerapatan, atau berat papan atau berat seluruh bahan baku untuk satu papan sama dengan berat plastik ditambah berat serbuk sengon kering tanur. Kita dapat lihat di bawah ini perhitungan komposisi pembuatan papan plastik serbuk kayu sengon, plastik limbah kemasan air mineral atau PP dan biji plastik PE dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana rasio plastik dan serbuk adalah 70% banding 30%. Untuk perhitungan volume papan plastik, rumus yang digunakan yaitu P kali L kali T, di mana P adalah panjang cetakan papan plastik 32 cm, lebar cetakan papan plastik 32 cm, dikali tebal cetakan papan plastik 0,6 cm, sehingga didapatkan hasil 614,4 cm kubik. Dan kerapatannya tadi adalah 0,7 gram per cm kubik. Dalam kadar air serbuk sengon yaitu adalah 13%. Untuk menghitung berat papan plastik, di sini kita gunakan rumus volume dikali kerapatan. Volume di sini yaitu volume papan plastik yang hasilnya adalah tadi 614,4 cm kubik dikali kerapatan 0,7 gram per cm kubik, sehingga didapatkan hasil 430,08 gram. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan serbuk kayu sengon untuk satu lembar papan plastik. Untuk berat serbuk atau kering tanur, rumusnya yaitu 30%. 30% ini didapat dari perbandingan berat serbuk tadi dari serbuk kayu sengon dikali berat papan plastik. Di sini berat papan plastik yaitu yang kita sudah dapatkan tadi hasilnya di awal yaitu 430,08 gram, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 129,024 gram. Untuk berat serbuk kering udara, rumusnya itu adalah dalam kurung 1 ditambah 0,13 dikali 129,024 gram, sehingga didapatkan hasil 145,797 gram. 1 merupakan koefisien dari berat serbuk kering udara, sedangkan 0,13 ini kita dapatkan dari nilai kadar air serbuk kayu sengon yang nilainya adalah 13%, sehingga kita dapat tuliskan di sini menjadi 0,13. Untuk selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan plastik untuk satu lembar papan plastik. Berat plastik PP dan PE di sini kita gunakan rumus 70% dikali berat papan plastik. 70% ini dapat dari rasio plastik tadi yaitu 70%. Sehingga kita dapat tuliskan di sini yaitu 70% dikali
berat papan plastik tadi yaitu 430,08 gram, sehingga hasil yang didapatkan adalah 301,056 gram. Selanjutnya untuk perlakuan A, di sini kita akan hitung untuk berat plastik PP-nya dulu. Di sini rasio berat plastik PP tadi yaitu 100%, sehingga kita dapat hitung menjadi 100% dikali berat plastik. Berat plastik di sini itu jumlahnya 301,056 gram. Jadi kita dapat tuliskan di sini yaitu 100% dikali 301,056 gram, sehingga didapatkan hasil 301,056 gram. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang berat plastik PE, di mana plastik PE tadi komposisi rasionya itu 0%, sehingga kita masukkan di sini menjadi 0% dikali berat plastik. Berat plastik tadi adalah 301,056 gram, sehingga didapatkan hasil 0. Mengapa 0? Karena di sini rasio komposisi untuk PE tadi adalah 0%. Selanjutnya kita akan masuk dalam perlakuan B. Untuk berat plastik PP di sini adalah 75%, sehingga kita dapat tuliskan untuk komposisi rasio PP yaitu 75% dikali berat plastik. Berat plastik di sini sama seperti di perlakuan A yaitu 301,056 gram, sehingga kita dapatkan hasil untuk berat plastik PP adalah 225,792 gram. Sedangkan untuk berat plastik PE rasio komposisinya tadi adalah 25%, sehingga kita dapat tuliskan di sini yaitu 25% dikali berat plastik. Berat plastiknya sama juga yaitu 301,056 gram, sehingga kita kalikan dengan 25% tadi, sehingga hasilnya adalah 75,264 gram. Dan untuk perlakuan C, D, dan E itu cara perhitungannya sama dengan perlakuan A dan B, hanya saja yang membedakan adalah komposisi rasionya tadi dikalikan dengan berat plastik. Teman-teman dapat melihat di sini pada slide yang sedang ditayangkan. Setelah melakukan perhitungan bahan baku, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pencampuran. Setelah bahan baku ditimbang, lalu dilakukan pencampuran plastik terhadap serbuk sengon dengan cara membuat lapisan sebanyak 5 lapisan meliputi 3 bagian plastik dan 2 bagian serbuk secara manual. Yang ketiga yaitu kita lakukan pencetakan papan. Setelah melakukan proses pencampuran selesai, kemudian campuran dimasukkan ke dalam cetakan yang di bawahnya diberi alas penyekat serta aluminium foil dan diratakan secara manual. Selanjutnya dilakukan pengempaan awal atau diberi tekanan awal. Setelah pencetakan papan, selanjutnya yaitu pengempaan. Cetakan yang berisi serbuk kayu sengon dan plastik yang telah berisi matriks dimasukkan ke dalam mesin pres yang telah dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dan dilakukan pengempaan selama 20 menit dengan tekanan 30 bar. Selanjutnya, setelah pengempaan kita lakukan conditioning atau pengkondisian. Setelah dilakukan proses pengempaan panas, lembaran papan plastik kemudian dikondisikan pada suhu kamar dan di atasnya diberi pemberat selama 24 jam untuk menghindari terjadinya pelengkungan dan springback. Kemudian disimpan dalam suhu kamar selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian kita lakukan pemotongan. Papan plastik dipotong menjadi contoh uji menggunakan gergaji bundar. Bentuk dan ukuran contoh uji mengikuti standar JIS A 5906/2003. Yang D, pengujian sifat fisika dan mekanika. Yang pertama di sini adalah pengujian sifat fisika. Untuk kerapatan menurut JIS A 5906/2003. Di sini rumus kerapatan papan plastik dihitung menggunakan persamaan, yaitu kerapatan normal papan sama dengan massa normal contoh uji per volume normal contoh uji. Selanjutnya untuk pengujian sifat fisika kadar air menurut JIS A 5906/2003, rumus kadar air dihitung dengan persamaan, yaitu kadar air normal sama dengan berat normal awal contoh uji dikurang berat akhir kering tanur contoh uji per berat akhir kering tanur contoh uji dikali 100%. Kemudian untuk pengembangan tebal menurut JIS, untuk persamaan pengembangan tebal dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut. Pengembangan tebal sama dengan tebal contoh uji setelah direndam dikurang tebal contoh uji sebelum direndam per
tebal contoh uji sebelum direndam dikali 100%. Untuk penyerapan air menurut JIS-A 5908/2003, persamaan yang digunakan yaitu penyerapan air sama dengan massa contoh uji setelah direndam dikurang massa contoh uji sebelum direndam per massa contoh uji sebelum direndam dikali 100%. 2. Pengujian sifat mekanika. Di sini ada modulus elastisitas atau modulus of elasticity atau MOE menurut JIS-A 5908/2003 dan keteguhan patah modulus of rupture atau MOR menurut JIS-A 5908/2003. Nah, di sini pertama saya akan memberikan rumus untuk nilai modulus elastisitas atau MOE dapat dihitung menggunakan rumus keteguhan elastisitas sama dengan beban pada batas proporsional dikali jarak sangga kubik per 4 dikali defleksi dikali lebar contoh uji dikali tebal bidang tekan kubik. Sedangkan nilai keteguhan patah atau MOR dapat dihitung dengan rumus keteguhan patah sama dengan 3 dikali beban maksimal dikali jarak sangga per 2 dikali lebar contoh uji dikali tebal bidang tekan kuadrat. Kemudian yang B yaitu keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan atau internal bonding strength atau IBS menurut JIS-A 5908/2003. Nilai IBS dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut yaitu keteguhan tarik tegak lurus permukaan sama dengan beban maksimal per luas permukaan. E. Pengolahan data. Pengolahan data untuk penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan 5 kali ulangan. Perlakuan komposisi papan plastik, campuran plastik limbah PP, dan biji plastik PE dari serbuk kayu sengon sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh perbandingan komposisi rasio yang digunakan dalam pembuatan papan plastik ini. Yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk model umum matematika yang digunakan adalah model matematika dari Steele and Torrey 1991, di mana rumusnya adalah nilai pengamatan dari perlakuan ke I pada ulangan ke J sama dengan nilai rata-rata populasi atau lebih harapan Y ditambah efek akibat pengaruh perlakuan I ditambah efek kesalahan percobaan karena adanya randomisasi perlakuan I pada J. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perlakuan terhadap sifat-sifat papan plastik yang dihasilkan, dilakukan analisis sidik ragam atau ANOVA. Berikut adalah tabel analisis sidik ragam atau ANOVA. Kita dapat lihat bersama-sama. Berikutnya kita akan masuk dalam bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Untuk sifat fisika papan plastik, di sini yang pertama kita akan bahas adalah kerapatan. Di sini ada gambar yaitu nilai rata-rata kerapatan papan plastik dari kayu sengon, berbeda perlakuan, perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Dilihat dari nilai kerapatan tertinggi terdapat pada perlakuan E yaitu 0% PP banding 100% PE yaitu 0,85 gram per cm kubik. Dan yang terendah pada perlakuan A yaitu 100% PP banding 0% PE yaitu 0,80 gram per cm kubik. Nilai kerapatan papan plastik ini merupakan nilai kerapatan papan pada kondisi kering normal. Dapat dilihat adanya peningkatan nilai kerapatan dari perlakuan A sampai perlakuan E. Hal ini diduga semakin meningkat komposisi plastik PE dengan ikatan serbuk sengon dengan baik. Karena suhu yang diberikan 180 derajat Celcius lebih cocok untuk plastik PE di atas titik leleh, yang membuat ikatan antara serbuk lebih baik dibandingkan plastik PP. Hal ini mengakibatkan berkurangnya springback pada perlakuan E 0% PP banding 100% PE, sehingga tebal rata-rata contoh uji pada perlakuan lebih kecil dibandingkan pada tebal contoh uji perlakuan A. Yang kedua adalah kadar air. Di sini adalah gambar nilai rata-rata kadar air papan plastik dari kayu sengon berdasarkan perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Nilai kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan A, yaitu 100% PP banding 0% PE, yaitu 11,91%, dan nilai kadar air terendah diperoleh pada perlakuan E, yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 11,15%. Nilai rataan kadar air papan plastik yang didapat pada penelitian ini merupakan nilai pada kondisi kering normal dalam ruang konstan.
Pada hasil pengujian dapat dilihat semakin sedikit rasio plastik PE yang dipakai dibandingkan plastik PP, maka semakin tinggi kadar air papan plastik yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena ukuran plastik PE relatif lebih besar, padat, dan titik leleh PE yang lebih rendah daripada PP, sehingga saat meleleh, plastik dapat menutup semua bagian serbuk kayu dengan rata, sehingga hanya terdapat sedikit rongga-rongga di dalam papan yang menyebabkan kemampuan papan menyerap air lebih rendah. Sedangkan pada papan dengan rasio plastik PP lebih banyak, papan yang dihasilkan kurang baik karena terdapat banyak rongga-rongga di tengah papan dan serbuk tidak tertutup secara merata dan mengakibatkan papan lebih mudah untuk menyerap air. Yang ketiga adalah penyerapan air. Di sini adalah gambar nilai rata-rata penyerapan air papan plastik dari kayu sengon berdasarkan perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Pada gambar ini diketahui bahwa nilai rataan penyerapan air tertinggi adalah 28,60% pada perlakuan A, yaitu 100% PP banding 0% PE. Sedangkan nilai rataan penyerapan air terendah adalah 13,87% pada perlakuan E, yaitu 0% PP banding 100% PE. Dapat dilihat gambar di situ, jika rasio plastik PE dalam campuran pembuatan papan plastik lebih banyak daripada rasio plastik PP, maka tingkat penyerapan air akan semakin menurun karena plastik PE menutupi setiap permukaan serbuk dengan baik, yang membuat rongga di antara serbuk dan papan lebih sedikit. Yang keempat adalah pengembangan tebal. Pada gambar ini adalah nilai rata-rata pengembangan tebal papan plastik dari kayu sengon berdasarkan perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Dari hasil pengujian pengembangan tebal papan plastik yang dihasilkan setelah perendaman selama 24 jam, diperoleh data bahwa nilai rataan pengembangan tebal tertinggi dihasilkan pada perlakuan A, yaitu 100% PP banding 0% PE, yaitu 5,67%. Sedangkan nilai rataan pengembangan tebal yang terkecil pada perlakuan E, yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 2,67%. Dapat dilihat pada perlakuan E memiliki nilai pengembangan tebal yang rendah dibanding perlakuan A. Jika rasio plastik PE dalam campuran pembuatan papan plastik lebih banyak daripada rasio plastik PP, maka tingkat pengembangan tebal akan semakin rendah karena plastik PE menutupi setiap permukaan serbuk dengan merata, yang membuat rongga di antara serbuk dan papan semakin mengecil. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat mekanika papan plastik. Yang pertama yaitu MOE atau Modulus of Elasticity. Pada gambar ini adalah menyatakan tentang nilai rata-rata modulus elasticity atau MOE papan plastik serbuk sengon dengan rasio campuran plastik PP dan plastik PE. Hasil pengujian modulus elastisitas tertinggi dihasilkan oleh perlakuan A, yaitu 100% PP banding 0% PE, yaitu 1204,194 Newton per mm². Sedangkan nilai elastisitas terendah dihasilkan oleh perlakuan E, yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu sebesar 290,304 Newton per mm². Berdasarkan gambar tersebut, nilai pengujian modulus elastisitas atau MOE papan plastik yang dihasilkan menunjukkan bahwa rasio campuran plastik PP dan PE mempengaruhi nilai modulus elastisitas papan plastik. Karena semakin meningkatnya komposisi jumlah plastik PP, maka nilai modulus elastisitas papan plastik akan semakin meningkat juga. Hal ini disebabkan karena lelehan plastik PP yang telah mengeras memiliki nilai kekuatan dan kekakuan yang lebih tinggi daripada plastik PE. Yang kedua yaitu keteguhan patah atau modulus of rupture atau MOR. Pada gambar ini kita akan melihat tentang nilai rata-rata MOR papan plastik dari kayu sengon berdasarkan perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Nilai uji keteguhan patah tertinggi papan plastik adalah pada perlakuan A, yaitu 100% PP banding 0% PE, yaitu 32,082 Newton per mm², dan nilai uji keteguhan patah terendah pada perlakuan E, yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 8,206 Newton per mm². Pada gambar ini menunjukkan bahwa perbandingan rasio campuran plastik PE dan plastik PP mempengaruhi nilai keteguhan patah papan plastik. Karena semakin meningkat komposisi plastik PP, maka nilai keteguhan patah papan semakin meningkat.
Yang ketiga yaitu keteguhan tarik tegak lurus permukaan atau IBS, Internal Bonding Strength. Di sini adalah gambar nilai rata-rata nilai IBS papan plastik dari kayu sengon berdasarkan perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa nilai keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan plastik yang terendah adalah perlakuan A, yaitu 100% PP banding 0% PE, yaitu 0,126 Newton per mm kuadrat, dan tertinggi pada perlakuan E yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 0,271 Newton per mm kuadrat, di mana perlakuan A sampai E meningkat. Perbedaan nilai IBS papan plastik pada penelitian ini dipengaruhi oleh perbedaan rasio campuran plastik PP dan PE di setiap perlakuan, di mana dari gambar ini terlihat bahwa semakin banyak komposisi plastik PE, maka nilai IBS papan plastik semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pada papan yang memiliki komposisi plastik PE lebih banyak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian ini kita dapat simpulkan bahwa yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perlakuan terbaik kerapatan rataan tertinggi pada perlakuan E yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 0,85 gram per meter kubik. Kadar air rataan terendah pada perlakuan E yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 11,15%. Penyerapan air rataan terendah pada perlakuan E yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 13,87%. Pengembangan tebal rataan terendah terdapat pada perlakuan E 0% PP banding 100% PE, yaitu 2,67%. IBS rataan tertinggi terdapat pada perlakuan E 0% PP banding 100% PE, yaitu 0,271 Newton per mm kuadrat. Yang kedua yaitu komposisi campuran papan WPC atau wood plastic composite atau papan plastik lebih baik adalah pada perlakuan C, yaitu 50% PP banding 50% PE. Yang ketiga, hasil analisis keragaman ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan campuran plastik PP dan plastik PE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, penyerapan air, MOE, MOR, dan IBS. Yang keempat, sebagian besar dari hasil pengujian kualitas papan WPC atau wood plastic composite memenuhi standar SNI 93-2105-1996 dan JIS A 5908-2003 kecuali nilai MOE dan IBS atau perlakuan A dan B. Yang terakhir adalah saran. Dari saran ini saya dapat menyimpulkan bahwa penulis menyarankan kita dalam pembuatan papan plastik, rasio yang digunakan adalah perlakuan C, yaitu 50% PP banding 50% PE, karena hasil yang didapatkan menunjukkan nilai terbaik. Selanjutnya dalam pemilihan bahan baku, terutama bahan baku PE dan PP, kita perlu juga memperhatikan terutama dalam ukurannya. Bukan hanya itu saja, kita juga perlu memperhatikan dalam proses pembuatan papan plastik agar papan yang kita hasilkan dapat sesuai dengan standar. Kemudian perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan penambahan suhu, besar tekanan dan waktu tekanan untuk menghasilkan kualitas papan WPC yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada kata yang kurang berkenan atau yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.